Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi niyatina wa barik lana fi amalina wa barik lana fi majlisina wa barik lana fi waqtina wa barik lana fi baladina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi malina barakatan wa barakah. Allahumma shfina wa shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arhamna warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Allahumma hdina wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah di petang kali ini taufik, ridha serta hidayahnya untuk melanjutkan beberapa yang tersisa dari kitab Syama'il Muhammadiyah tentang kepribadian agung baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kitab yang disusun oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darain. Dan kita telah berada di bab tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-54 dari 56 bab. Dan sudah beberapa riwayat atau hadis yang kita pelajari dari bab ini, dan kemudian kita akan masuk riwayat berikutnya adalah riwayat nomor 396 ya. 396. Ini adalah hadis atau riwayat yang paling panjang di bab ini ya. Jadi kita coba pelan-pelan memahaminya karena ini akan merangkum riwayat-riwayat lain tentang wafatnya atau saat-saat atau detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanaqul bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi. Haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami. Haddatsana Abdullah ibn Dawud. Haddatsana Salamah bin Nubayt. Ukhbirna an Nu'aim ibni Abi Hind an Nubayti ibni Syarit an Salim ibni Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Nasr bin Ali al-Jahdami, dari Abdullah bin Dawud, dari Salamah bin Nubayd, dari Nu'aim bin Abi Hind, dari Nubayd bin Syarit. Nubayd bin Syarit ini dalam catatan dikatakan ini seorang sahabat juga, radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Salim bin Ubaid, nah ini juga sahabat, berarti sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lain. Salim bin Ubaid adalah salah seorang dari Ahlus Sufah. Ahlus Sufah berarti ini orang-orang kelas bawah di Madinah.
Dan beliaulah yang menyampaikan riwayat ini cukup panjang. Beliau berkata, "Ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pingsan pada saat sakitnya itu, maksudnya sakit menjelang kematian itu. Ya berarti sakit itu cukup berat ya dirasakan Rasulullah, panas tinggi, tubuh melemah, ya, anggota tubuh itu melemah, maka sesekali terjadilah ihma. Ihma itu pingsan. Nah, pingsan, Bapak Ibu, ini ada catatan Imam Bajuri. Pingsan itu sesuatu yang jaiz bagi seorang Rasul. Dari sifat Rasul itu kan ada sifat wajib, sifat mustahil, ada sifat jaiz. Ya. Nah, sifat wajib Rasul kan yang ini, sidik, amanah, tabligh, khafanah, ismah, maksud. Ya. Nah, sedangkan sifat apa? Sifat mustahil kebalikannya, kebalikan dari sifat yang lima itu. Nah, adapun di luar itu adalah sifat yang jaiz, yang boleh terjadi pada diri Rasulullah SAW. Seluruh Rasul. Sakit itu boleh pada Rasul. Pingsan boleh, gila yang tidak boleh. Ini kan pingsan itu kan hilang akal. Boleh tidak Nabi hilang akal? Kalau pingsan boleh. Tapi kalau gila, tidak. Itu mustahil bagi seorang Nabi untuk memiliki sifat gila itu. Gitu. Nah, itu nanti ada pembahasan ulama di situ. Jadi kalau apa tadi pingsan ini boleh, maka di sini disebut ughmiya ala Rasulillah fi maradhi. Di dalam masa sakit itu Rasul pernah pingsan. Fa'afaqa, lalu kemudian beliau sadar lagi. Sadar lagi, ya. Faqala, lalu beliau berkata, hadaratis shalah. Apakah sudah masuk waktu salat? Ya. Dia berkata, apakah ketika Rasul sadar lagi itu, ditanya Rasul yang pertama adalah, sudah masuk belum waktu salat? Maksudnya di sini kata Imam Bajuri adalah salat Isya. Salat Isya, artinya di malam hari ini. Hadaratis shalah, apakah sudah masuk waktu salat? Faqalu na'am. Ya, maka para sahabat itu menjawab, iya. Ya, sudah masuk waktu yang Rasulullah. Faqala, maka kemudian beliau memerintahkan, muru Bilalan falyu'adzin wa muru Abu Bakrin ayyusalli alinnas. Ya. Sampaikan perintahku kepada Bilal untuk dia kumandangkan azan, dan sampaikan perintahku kepada Abu Bakar agar dia sholat bersama jamaah, sama orang banyak. Auqala bin nas, ya. Thumma ughmiya alaihi. Ya. Lalu kemudian terjadi lagi pingsan lagi. Ya, itu berulang kali itu. Pingsan lagi. Fa'afaqa, sadar lagi. Pertanyaannya sama lagi, hadaratis shalah. Apakah sudah masuk waktu salat? Ya. Pertanyaannya begitu lagi. Berarti ini salat yang mana lagi nih? Subuh lagi. Ya, setelah Isya itu salat subuh ya. Coba kita hitung nanti. Ya. Ini detail sekali nih cerita nih. Tiap-tiap waktu salat. Jadi mulainya Nabi pingsan nyuruh Abu Bakar jadi imam tuh mulai dari salat Isya. Ya, Isya, kemudian subuh juga. Muru Bilalan. Ya, sampaikan perintah kepada Bilal agar dia azan. Wa muru Abu Bakr fal yusalli bin nas. Sampaikan perintahku kepada Abu Bakar, kemudian dia salat bersama orang banyak. Faqalat Aisyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Inna abi rajulun asif." Ya Rasul, ayah saya itu Abu Bakar itu seorang lelaki yang asif. Asif itu mudah bersedih, mudah kasihan. Ya, paibuati, ya itu bahasa. Ya. Abu Bakar itu orangnya paibuati. Idza qama dzakal maqam baka. Kalau beliau berdiri di tempat apa? Mihrab itu, tempat memimpin salat itu, beliau menangis saja. Fala yastati'.
Tidak akan bisa beliau itu memimpin orang sholat. Kalau amar ghairah, sekiranya petunjuk yang lain lah dari imam. Oh, jadi di sholat Isya itu Abu Bakar memimpin dengan tangisan gitu. Ya, dengan tangisan. Dan itu kita sudah mulai lihat. Sudah 2 kali sholat nih Abu Bakar yang disuruh pimpin. Ini bagi sahabat-sahabat yang sangat kenal Rasul itu ini sudah isyarat bahwa Abu Bakar lah yang akan menggantikan beliau apapun yang akan terjadi. Tapi Rasul tidak ngasih kalimat jelas. Cuma untuk sholat, nah ini Abu Bakar. Qala thumma ughmiya alaihi fa'afaqa. Tidak ada, Nabi tidak menunjuk orang lain, tetap Abu Bakar yang diminta sholat subuh itu. Kemudian terjadi lagi, pingsan lagi Nabi. Lalu sadar lagi. Faqala muru Bilalan falyu'adzin. Beliau sampaikan lagi, suruh Bilal untuk azan. Wa muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar untuk sholat dengan jamaah, dengan orang banyak. Fa inna kunna sawahibu au sawahibatu Yusuf. Ya. Artinya ya, sesungguhnya sesungguhnya kalian ini seperti sawahibat Yusuf, seperti perempuan-perempuannya Yusuf. Apa maksudnya? Perempuan-perempuan Yusuf itu bagaimana? Kalian ini Nabi kurang senang dengan minta cobalah yang lain lah selain Abu Bakar. Ya, Nabi menyebut fa inna kunna, kalian itu adalah Siti Aisyah yang meminta agar ya, kalian ini sama dengan perempuan-perempuannya Yusuf itu. Ya, lain yang apa namanya? Di sini dikatakan mislahunna fi izhari khilafa ma yabtun. Ya, menunjukkan apa yang tidak sebenarnya. Menunjukkan apa yang tidak sebenarnya. Sebenarnya Abu Bakar itu bisa sholat. Sah, ya, dan tetap sah ya orang sholat walaupun dia dalam keadaan bersedih atau dalam keadaan menangis itu. Ya. Lalu kemudian qala fa umira Bilalun fa adzana. Lalu diperintahkanlah Bilal untuk azan. Wa umira Abu Bakrin fa shalla bin nas. Lalu diperintahkanlah Abu Bakar lalu sholat beliau bersama orang banyak. Ya. Sudah berapa itu sholat itu? Ya. Di sini dikatakan nanti ini sab'a asyrati sholatin. Nanti Abu Bakar itu memimpin orang sholat itu 17 kali sholat. Sebelum Nabi wafat itu 17 kali sholat itu berapa hari? Nah, ya, 3 hari setengah. 3 hari setengah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ad-Dumyati, ya, dimulai dari sholat Isya malam Jumat, yang tadi itu Isya malam Jumat, ya, dan akhirnya adalah subuh hari Senin. Sebelumnya kita juga subuh hari Senin. Ya, mana di waktu duhanya beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Nah, itu. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khiffatan. Lalu begitu terus sampai berapa kali? 17 kali sholat. Nah, setelah sholat yang ketiga itu pokoknya pernahlah Nabi itu agak ringan sedikit keadaannya. Agak ringan sedikit. Faqala, beliau berkata kepada ahlul baitnya, ya, orang-orang yang ada di rumah itu, unzuru li man attaqi'u alaihi. Coba carikan siapa yang bisa memapah saya. Ya, memapah. Faja'at Bariratu wa rajulun akhar. Maka datanglah Barirah, ya. Barirah ini Barirah binti Sofwan. Katakan di sini Kibtiyah wa Habasyiyah. Nah, ini seorang budaknya, pembantunya Siti Aisyah, berkebangsaan Mesir, ya. Dua kebangsaannya, Mesir dan Habasyah, ya, Ethiopia. Jadi campuran Mesir dan Ethiopia. Barirah kuat nih, ya,
orang Mesir campur dengan orang Ethiopia, Afrika ya. Ya, kuat nih orangnya. Perempuan dia, pembantunya Siti Aisyah, namanya Barirah. Lalu kemudian diminta satu orang lagi, ya, untuk seorang laki-laki. Ya, di sini disebutkan annahu Nubah wa huwa abdu aswad, ya, abdun aswad. Ada seorang lagi juga seorang budak berkulit hitam, ya, namanya Nubah. Ya. Nah, itu. Jadi datanglah nih Barirah dan seorang fattaka'a alaihima. Lalu kemudian beliau bersandar kepada kedua orang ini. Dipapahlah Rasulullah SAW dari tempat tidurnya itu. Falamma ra'ahu Abu Bakrin zahaba liyanqisa fa'auma'a ilaihi aw yathbuta makanah. Maka ketika Abu Bakar melihat beliau SAW dipapah, didudukkan, ya. Itu didudukkan baru nih, ya, belum diberdirikan. Itu sandar Nabi kedua orang ini. Itu Abu Bakar menoleh. Jadi kan kamar Nabi di mihrabnya, kamar Nabi sini. Ada celahnya, ya, ada pintunya ke kamar Nabi itu. Jadi Nabi duduk itu, Abu Bakar sedang memimpin sholat. Ya. Sholat subuh kalau tidak salah. Ya. Itu Abu Bakar melihat kan ke Rasulullah. Nah, ya. Dia Abu Bakar sedang sholat juga ada menoleh. Nanti ada lagi fikih menoleh dalam sholat. Ya. Boleh tidak seseorang itu menoleh? Maksud beliau adalah sedang sholat tersadar ada bayangan sekelebat Rasul itu duduk, tadinya berbaring, terus beliau menoleh kan. Dalam hatinya apa? Kayaknya Nabi pengen jadi imam nih. Biar saya mundur, liang kisah. Nah, ini beliau pengen mundur Abu Bakar di jamaah saja, sedang sholat. Fa'uma'a ilaihi ayathbuta makana. Lalu Nabi beri isyarat agar Abu Bakar tetap, ya, di posisinya sebagai imam, tetap saja, pakai isyarat saja. Ya, hatta qada Abu Bakrin salatahu. Sampailah kemudian selesai Abu Bakar menyelesaikan sholatnya itu. Jadi boleh ya seseorang sedang sholat itu menoleh itu tidak membatalkan sholat. Ya, apalagi kalau sesuatu yang mengejutkan dia terjadi gitu ya, tidak ada masalah, tidak batalkan sholat. Sekedar menoleh saja tidak membatalkan sholat. Seperti itu. Ya. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida. Dari subuh itu, di subuh Senin nih yang Nabi wafat nih. Nabi duduk, Nabi kasih isyarat Abu Bakar selesaikan sholatnya, selesai sholatnya. Ya, lalu kemudian dari waktu duha, ya, kita tahu sebelumnya sudah dijelaskan di waktu duha itu Rasulullah SAW qubid. Rasulullah SAW dipanggil, digenggam Allah Subhanahu wa taala, artinya diwafatkan Allah. Faqala Umar, lalu Umar berkata, wallahi, demi Allah, la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bi sayfi hadha. Demi Allah, tidak saya dengar seorang pun yang menyebut bahwasanya Rasulullah telah wafat kecuali saya penggal lehernya dengan pedangku ini katanya. Nah, ya, tadi mau kisah itu ada Umar itu. Qala wa kana an-nasu ummiyyin lam yakun fihim nabiyyun qablahu fa amsakan nas. Dan orang-orang ini kan ummi. Orang ummi itu kita sering kan menerjemahkannya enggak pandai baca tulis. Kalau ini ya orang kampung gitu ya, yang ada di situ. Ya. Lam yakun fihim nabiyyun qabla. Tadinya kan orang ini semuanya ummi nih, enggak pandai, enggak ada tahu sesuatu pun, tidak menjadi perhatian dunia. Lalu dan tidak pernah ada nabi diutus kepada mereka sebelumnya. Jadi wajar, maksudnya adalah maksud perawi hadis ini, siapa tadi? Sahabat yang dari Al-Sufah tadi, Salim bin Ubaid ini mengatakan, orang-orang ini dulu ini ummi, tidak ada nabi. Lalu datanglah nabi. Nabi inilah yang menjadikan mereka
menjadi manusia-manusia yang mulia. Jadi wajar saja Umar seperti itu. Gitu. Wajar saja. Susah menerima bahwa Nabi itu diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi itu sebuah anugerah yang luar biasa bagi para sahabat. Ya. Betul-betul berarti untuk kehidupan mereka kehadiran Rasulullah SAW. Ya, sampai ke titik begitu tadi, sampai ke titik bahwa tidak rela mereka kehilangan Nabi itu. Karena kita kan begitu. Kita kalau sudah sangat terikat dengan sesuatu atau seseorang itu kan sampai di hati kita itu tidak rela kehilangannya. Ya. Soalnya kalimat ini untuk memahamkan orang nih apa yang terjadi pada Umar ini hal yang lumrah saja. Ya. Fa'amsakan nas, lalu orang pun berhenti bercerita tentang wafatnya Nabi ini. Faqalu ya Salim intaliq ila sahibi Rasulillah. Wahai Salim, kata sahabat-sahabat yang lain, intaliq ila sahibi Rasulillah. Salim yang meriwayatkan ini disuruh oleh sahabat-sahabat, orang-orang banyak itu, jamaah itu, pergilah ke sahabat Nabi itu. Siapa sahabat Nabi? Abu Bakar. Ya, sahabat Nabi maksud di sini adalah Abu Bakar. Jadi kalau disebut sahabat Nabi dalam riwayat itu berarti Abu Bakar, sahibu Rasulillah, sahabat Nabi, berarti adalah Abu Bakar. Ya. Fad'uhu, coba dipanggil Abu Bakar. Ya, fa'ataitu Abu Bakrin wa huwa fil masjid. Maka saya temuilah Abu Bakar dan beliau ternyata sedang berada di masjid. Fa'ataituhu abki dahishan. Saya mendatanginya dan saya menangis dengan sejadi-jadinya. Tidak bisa berbicara, kata Salim ya, yang mengisahkan ini. Falamma ra'ani, ketika beliau melihat saya, faqala li, lalu Abu Bakar bertanya, aku bidha Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah sudah diwafatkan? Nah, berarti Abu Bakar punya apa? Punya sense, punya rasa, feeling ya. Ini orang datang-datang nangis, ya. Nangis, tidak pandai bicara lagi. Apa nih yang sedang dibawa? Ya. Nah, itulah Abu Bakar langsung berpikir apakah Rasulullah wafat. Ya. Saya menjawab, qultu inna Umar yaqulu la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bi sayfi hada. Tapi Umar mengatakan begini. Nah, ini bisik-bisik nih supaya tidak kedengaran sama Umar ya. Pada Abu Bakar, tapi Umar mengatakan begini. Siapa yang menyebut Nabi sudah wafat, saya penggal lehernya dengan pedang saya. Faqala li, lalu Abu Bakar mengatakan intaliq. Ya pergilah dulu ke rumah Nabi kembali. Fantalaqtu ma'ahu, ya, lalu kemudian saya pergi berangkat diikuti oleh Abu Bakar. Faja'a, lalu Abu Bakar datang, kerumunan orang di rumah Rasul itu. Wan nasu qad dakhalu ala Rasulillah. Orang sudah mulai datang ke rumah Nabi itu. Tapi Umar mengatakan tadi apa? Siapa yang menyebut-nyebut Nabi meninggal, awas. Ya. Tak ada, orang-orang datang aja, diam aja. Kondisi begitu. Ya. Wan nasu qad dakhalu ala Rasulillah. Orang-orang sudah mulai satu-satu melihat Rasulullah wafat. Faqala ya ayyuhan nas afrijuli. Kata Abu Bakar, tolong saya dikasih jalan. Saya dikasih jalan. Fa'afrajulahu, maka diberi jalanlah Abu Bakar untuk melihat Rasulullah SAW. Faja'a hatta akabba alaihi wa massahu. Ya. Maka kemudian sampailah Abu Bakar di hadapan jenazah Rasulullah SAW. Akabba alaihi. Akabba alaihi itu ya, dibukalah oleh Abu Bakar penutup wajah Rasulullah SAW. Wa massahu, beliau sentuh ya Rasulullah SAW itu. Ya. Kalau di sini dikatakan oleh Imam Bajuri, ya beliau buka penutup wajahnya dan beliau cium tuh Rasulullah SAW. Seperti sebelumnya juga pernah kita katakan. Ya. Summa baka, lalu beliau menangis dan beliau berkata, bi abi anta wa ummi, demi ayahku, dirimu dan ibuku, wahai Rasulullah.
la yajma'ullahu 'alaika mautataini. Allah tidak akan mengumpulkan untukmu dua kematian. Ammal mautatu allati kutibat 'alaika faqad mittaha. Adapun kematian yang telah Allah takdirkan ini mah sudah terjadi. Itu. Wa qasada bidzalika raddu ala Umar. Maksudnya apa? Maksud kalimat itu kepada Umar yang masih di situ. Nabi itu tidak akan ada tidak akan mengalami dua kali kematian. Tapi yang ini nih memang sudah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala, lalu kemudian Abu Bakar berkata, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dibacalah ayat oleh Abu Bakar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau itu mati dan mereka pun semua adalah orang-orang yang mati. Ya. Itu tadabburnya langsung ke Abu Bakar. Tahu Umar begitu sikapnya, orang-orang jadi canggung ya, melayat ke rumah Rasulullah SAW. Abu Bakar langsung mengeluarkan ayat. Nah, ini luar biasanya para sahabat kan begitu, apapun keadaannya keluar ayat. Keluar ayat. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya sama, sebagai manusia Rasulullah dan manusia yang lain ini sama, akan mengalami kematian. Summa qalu, lalu kemudian orang-orang yang sudah ramai ini sama-sama bertanya. Karena mereka sudah tahu nih ya, berita ini. Tapi mereka bertanya kepada Abu Bakar supaya keluar statement itu dari Abu Bakar. Ya sahibah Rasulillah, aku bidha Rasulullah. Wahai sahabatnya Rasul, apakah Rasul sudah wafat? Tanya sama-sama oleh orang ini. Ya. Qala na'am. Ya, benar kata Abu Bakar. Fa'alimu angqad sadaqah. Dan mereka pun paham bahwa ini betul-betul telah wafat nih Rasulullah SAW. Qalu ya sahibah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayusalla ala Rasulillah. Pertanyaan berikutnya, apakah Rasul ini disolatkan? Pertanyaannya. Karena ya, kan mulia nih. Mulia. Yang meninggal ini seorang yang mulia jasmani dan rohaninya mulia. Walaupun sudah tidak ada ruhnya, tapi jasadnya itu mulia. Dan beliau tidak pernah melakukan dosa, maksum kan begitu. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memeliharamu dari sekalian manusia ini, Allah memeliharamu dari dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Lalu apakah perlu juga nih disolatkan Rasulullah SAW? Karena solat tujuannya apa? Mendoakan, dimintai apa? Allahumma gfir. Itu nomor satu kan? Ya Allah ampunkanlah nih orang wafat ini. Minta diampunkan. Apakah disolatkan Rasulullah? Faqala na'am. Yalah kita solatkan, kata Abu Bakar. Nah, ini berat nih sebenarnya. Membuat keputusan. Ya. Semuanya dibebankan kepada Abu Bakar. Tapi begitulah Rasulullah SAW sudah menyiapkan Abu Bakar. Seberat apapun keputusan, beliau bisa membuat keputusan itu berdasarkan apa? Berdasarkan standar-standar syariat. Ya, walaupun ada kepikiran mungkin sebagian sahabat, ini kayaknya tidak perlu disolatkan karena ini sudah mulia. Orang ya, orang tidak ada dosanya, itu apa lagi disolatkan. Tapi oleh Abu Bakar diputuskan, ya kita solatkan. Ya. Karena dalam hal kematian wafat ini, Nabi dan umat itu sama hukumnya. Dan di dalam banyak hal, memang hukum syariat ini menyamakan antara Nabi dan umatnya. Nabi umat sholat, Nabi juga sholat. Kan gitu. Umat puasa, Nabi juga puasa. Semuanya. Maka kalau umat disolatkan jenazahnya, maka Nabi juga disolatkan jenazahnya. Wa kaifa? Bagaimana sholatnya? Tanya lagi dari orang-orang ini. Qala yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una thumma yakhrujun. Thumma yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'un. Thumma yakhrujun. Ya. Caranya kata Abu Bakar, masuk satu rombongan, takbir, salat, doakan beliau, kemudian keluar. Masuk lagi satu rombongan, berarti Nabi tidak dipindahkan ke tengah masjid. Di mana? Di situ saja.
di tempat di kasurnya itu saja. Masuk, berapa yang bisa masuk, sholat. Kan takbir saja sholatnya, tidak perlu ruku dan sujud. Ya, masuk seperti sholat biasa, lalu masuk lagi serombongan, gitu lagi. Hatta yadkhulun nas faqalu, lalu sampailah ya, mereka juga berkata ya sahiba Rasulillah. Nah, ini kalau dikatakan di sini ya, itu sudah banyak sekali itu rombongannya tuh. Berapa banyak orang di Madinah itu. Ya, karena tadi sudah Abu Bakar sendiri yang memastikan Rasul wafat. Kalau udah Abu Bakar, Umar tidak bisa berkata-kata lagi. Orang datang, semuanya selesai. Semua yang ingin menyolatkan Rasul bisa menyolatkan Rasul di situ. Sampailah akhirnya ditanya, ya sahibah Rasulillah, ayudfanu Rasulullah, apakah akan dikuburkan pula nih Rasulullah SAW? Maksudnya apa? Dimasukkan ke dalam tanah jenazah beliau ini. Qala na'am, ya kata beliau. Ya. Qalu aina, di mana mau dikuburkan Rasulullah ini? Beliau tidak pernah ngasih pesan kalau saya meninggal kubur di sini, tidak ada. Qala fil makanil ladzi qabadallahu fihi ruhuhu, ya. Kata Abu Bakar, di tempat di mana Allah mencabut nyawanya. Berarti di mana? Di rumahnya itu, di kamarnya itu. Fa innallaha lam yaqbid ruhahu illa fi makanin thayyibin. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mencabut nyawa beliau, ruh beliau, kecuali di tempat yang sangat baik. Jadi disitulah tempat yang terbaik. Fa'alimu an qad sadaqa, dan mereka faham bahwa Abu Bakar ini benar nih keputusannya. Tsumma amarahum ayyughassilahu banu abihi. Ya, lalu disuruhlah ya untuk dibersihkan, dimandikan ya oleh keluarga bapaknya Rasulullah. Berarti yang senasab dengan Rasulullah SAW lagi masuk. Ya, wajtama'al muhajirun yatasyawarun. Lalu berkumpullah orang-orang muhajirin bermusyawarah. Ya. Faqalu intaliq bina ila ikhwanina minal ansar. Mereka berkata, coba ada di antara kita yang datang ke saudara-saudara kita kalangan Ansar. Nudkhiluhum ma'ana fi hadzal amri. Kita libatkan mereka dalam urusan menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Faqalatil Ansar minna amirun wa minkum amir. Sementara sahabat Ansar ya, itu sedang apa? Sedang mendiskusikan pula tentang kepemimpinan. Siapa yang akan mengambil kepemimpinan setelah Rasulullah? Kata sahabat Ansar, dari kami amir, dari kalian amir. Kami punya pemimpin, muhajirin juga punya pemimpin. Jadi tidak usah satu pemimpin masing-masing. Ini punya pemimpin masing-masing. Faqala Umar, lalu Umar pun berkata, man lahu mithlu hadhihi thalathah. Siapa yang selevel dengan yang tiga ini? Sebutlah ayat oleh Umar. Thaniyasnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Man huma? Dua ya, yang kedua dari yang berdua ketika keduanya berada di dalam gua Thur ya. Ketika beliau berkata kepada sahabatnya la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Berarti tiga itu siapa itu? Nabi, Abu Bakar, Allah. Siapa yang selevel dengan yang tiga ini? Siapa nih yang dua di dalam ayat ini? Kata Allah. Qala thumma basata yadahu, lalu kemudian beliau kembangkan tangannya. Ya, beliau kembangkan tangannya, lalu beliau membaiat Abu Bakar. Dan Abu Bakar pun membaiat dan semua orang pun membaiat Abu Bakar di saat itu. Nah, ini riwayat panjang ya, sampai ke situ kisahnya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, itulah ya Rasulullah SAW diwafatkan itu, lalu sampai terjadi bahwa di antara sahabat itu terjadi dialog-dialog seperti tadi. Ini Rasul disolatkan apa tidak? Dikuburkan apa tidak? Ya, dikuburkan di mana? Solatnya seperti apa? Kita ini banyak. Ya, mau diangkat jasad Rasul itu dari tempat tidurnya, tidak ada yang berani, ya, menyentuh jasad Rasul itu, ya, tidak ada yang berani.
Nah, akhirnya memang berlakulah seperti riwayat sebelumnya, seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar, bahwa beliau pernah mendengar ya bahwa dari Rasulullah bahwa setiap nabi itu dikuburkan di tempat di mana beliau diwafatkan. Maka dikuburkanlah Nabi SAW di tempat itu. Begitu, Bapak Ibu. Ya, riwayat yang cukup panjang. 396. Itu suasananya sedih juga, bingung juga, ya. Kehilangan pemimpin, kepemimpinan harus ada. Itu apalagi di Madinah itu masih ada orang-orang Yahudi kan. Di masa Rasulullah itu masih ada orang-orang Yahudi. Masih ada orang-orang munafik yang satu waktu siap saja untuk merusak barisan kaum muslimin. Sementara Rasul wafat, kebanyakan sahabat tidak menyadarinya. Gitu. Jadi hal yang wajar. Jadi kita jangan masuk ke dalam perdebatan oleh sebahagian orang yang ingin rusak nih barisan kaum muslimin. Kenapa tuh Ansar Rasul wafat mereka justru memikirkan kepemimpinan? Iya, perlu ada orang memikirkan kepemimpinan itu. Tapi kalau mereka sudah selesai menyolatkan ya sudah, apalagi yang harus dipikirkan? Harus dipikirkan, jangan bingung-bingung saja. Ya, jadi pantas saja. Cuma dialog terjadi kan? Dialog terjadi antara muhajirin dengan Ansar. Nah, itulah hebatnya para sahabat. Ketika Al-Quran disampaikan, mana ayat Quran itu yang sudah disampaikan itu masuk ke telinga mereka, nah mereka bisa dengan baik menerima. Tidak ada perdebatan lagi. Nah, jadi di dalam riwayat ini kita diberi satu alasan oleh Umar. Alasan itu ayat. Kenapa harus membaiat Abu Bakar? Kenapa harus membaiat Abu Bakar? Ayat. Ya, sebenarnya kan seluruh peristiwa Abu Bakar 17 kali memimpin sholat sebelum Nabi wafat harusnya sudah bisa. Disuruh Nabi menggantikan beliau jadi imam dalam sholat itu sudah bisa. Tapi Umar memilih sebuah ayat tentang peristiwa Nabi berada di Gua Thur, ya, di saat Abu Bakar khawatir bahwa orang-orang Quraisy ini akan melihat ke arah bawah, ya. Tapi kan kata Rasulullah, innallaha la tahzan innallaha ma'ana. Itu kan cuma mereka berdua. Dan Allah menyebut dua, yang beliau adalah yang kedua dari yang berdua. Nah, ya. Rasulullah itu yang kedua dari berdua, Abu Bakar dan Rasulullah. Umar tinggal kasih logika seperti itu. Alhamdulillah para sahabat itu tidak ada khilaf. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua menemukan kalimat-kalimat yang tidak tepat, ya, tidak beradab tentang para sahabat terkait wafatnya Rasul, nah ini kita sendiri yang kita harus menepis itu. Makanya para ulama ketika membicarakan tentang kualitas sahabat, ya, nah itu meletakkan satu sifat dulu. Sebelum kita membaca riwayat-riwayat tentang kejadian di antara para sahabat, kita harus tahu satu sifat. Sama dengan tadi, ya. Tadi kan Nabi itu pingsan. Nah, sebelum kita memahami Nabi pingsan, kita harus tahu apa sifat wajib pada Nabi, apa sifat mustahil pada Nabi, apa sifat jais yang boleh saja pada Nabi. Lalu riwayat-riwayat itu dinilailah dengan standar ilmu seperti itu. Nah, begitu pula ya tentang sahabat. Maka sahabat itu kalau Nabi kan 5, ya. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, ismah. 5 yang maksud. Jujur, apa lagi? Amanah, menyampaikan, cerdas, dan maksum. Kalau sahabat, nah sahabat itu nomor 1 oleh para ulama kita dibikin standar al-udul, ya, bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang adil. Orang-orang yang adil. Apa maksudnya orang-orang yang adil? Orang-orang yang bersih jiwanya. Walaupun para sahabat ini mungkin ada perbedaan-perbedaan di antara mereka. Ya, seperti tadi kan ada perbedaan. Di sini sedang menyolatkan, di sini sudah bicara kepemimpinan. Ya, di sini sedang menyelenggarakan jenazah Nabi, di sini lain lagi ceritanya. Ya, tapi semuanya adalah untuk kemaslahatan. Maka yang kita pandang dulu pertama, sahabatnya semua adil. Orang-orang yang baik jiwanya.
Orang yang kalau kalau adil itu kan tidak membiasakan dosa, ya. Tidak membiasakan dosa, bukan adil dalam bahasa kita umum ya. Para ulama, sahabat adil itu artinya sahabat itu adalah orang-orang yang tidak membiasakan diri terjerumus di dalam dosa. Kalaupun mereka berdosa karena mereka manusia bersalah, maka mereka adalah orang-orang yang sangat cepat taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu adil namanya. Nah, dalam titik itu tidak ada kita yang seperti para sahabat. Ya kan? Kita untuk bertaubat itu loading dulu, loading ya. Panjang dulu loading. Kalau sahabat masuk, kalau salah ya langsung bertaubat. Nah, sehingga mereka tidak akan lama-lama berada di dalam situasi dosa. Nah, ini namanya adil. Jadi kalau ada statement-statement tentang sahabat, oh sahabat seperti misalnya di masa-masa setelah Rasul wafat itu, apalagi di masa Sayyidina Utsman ya, dan Ali bin Abi Thalib memerintah, itu kan fitnah luar biasa sekali. Ya, sampai Sayyidina Utsman tuh sampai hari ini masih tercatat dalam buku-buku sejarah apa istilahnya nepotisme ya. Sayyidina Utsman tuh nepotisme. Nah, itu cocok enggak kalimat itu disampaikan terkait pribadi seorang sahabat yang mulia. Ya. Jadi hal seperti ini perlu kita bersihkan. Nah, di sini nampak bagaimana riwayat perawi hadis ini yaitu sahabat Salim ya, bin Ubaid itu betul-betul menjaga tadi. Umar seolah-olah tidak bisa menerima Rasul itu wafat. Tidak, itu wajar saja. Karena orang-orang ini sangat kuat sekali ikatan jiwanya dengan Rasulullah. Ya, anugerah yang paling besar itu untuk kehidupan orang Arab adalah hadirnya Rasulullah SAW. Bayangkan dari sebuah komunitas yang tidak ada nilainya, tidak dianggap orang, ya, tidak dianggap orang, ummi. Nah, orang Persia nak jadi menguasai Jazirah Arab itu kan karena itu, karena ini orang ummi, kalau bahasa orang awalnya udian ya. Nah, ada gunanya. Hasil alam pun tidak ada yang mau bisa diolah. Kebiasaannya berperang. Ya. Nah, dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. Bahkan untuk perang itu mereka mereka langgar banyak aturan-aturan Tuhanan mereka. Nah ini tidak menarik bangsa Arab itu. Tapi ketika Rasulullah SAW hadir, ya mendidik para sahabat ini, jadilah mereka para pemimpin. Bisa dikatakan semuanya para sahabat itu jadi pemimpin di ruangnya masing-masing. Ya, ada yang jadi pemimpin khalifah, ada yang jadi pemimpin di bidang ilmu, ada jadi pemimpin di bidang perdagangan, ada jadi pemimpin di bidang pertanian, jadi pemimpin semua. Nah, itu. Dan di situ kita belajar bahwa Rasulullah ternyata bukan hanya mendidik sahabat itu sebagai orang yang harus dibangkitkan dari keterpurukan kejahilian. Nih orang ahli maksiat lalu dibuat jadi orang soleh, bukannya itu, bukan jadi orang soleh begitu, tapi mendidik para sahabat itu untuk menjadi pemimpin sepeninggal beliau, untuk menjadi para guru sepeninggal beliau. Jadi hadis-hadis Nabi, arahan-arahan Nabi kepada para sahabat itu kita harus pahami dalam tanda petik ya. Itu arah didikan Nabi untuk calon pemimpin, didikan Nabi untuk calon guru umat. Jadi ketika Nabi wafat itu yang ditinggalkan Nabi adalah serombongan para pemimpin. Mau ditempatkan dimanapun siap. Yang ditinggalkan Nabi selepas beliau wafat itu adalah serombongan para guru. Mereka pemimpin dan mereka guru. Ya. Itu warisan paling berharganya Rasulullah SAW. Ya. Meninggalkan apa? Pemimpin sekaligus para guru. Jadi hari ini kalau kita ingin mendidik ini, kalau kita meninggal yang paling bagus itu anak-anak ini jadi apa? Ya begitulah kata Rasulullah SAW. Meninggalkan serombongan ya. Kalau dalam beberapa catatan kan ada sekitar 120.000 ya, orang sahabat itu. Nah, itu semuanya siap jadi pemimpin dan siap menjadi guru umat. Ya.
Makanya ada hadis ya, al ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan dinar dirham, ya, tidak mewariskan emas, tapi Nabi mewariskan ilmu. Nah, itulah hal besar yang diturunkan, yang dipegang oleh para sahabat. Supaya ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. 397. Ya, 397. Haddatsana Nasr bin Ali, haddatsana Abdullah bin Zubair, Syaikhu Bahiliyun qadimun basari. Haddatsana Thabit al-Bunnani, Thabitun al-Bunnani. An Anas bin Malikin qala, dari Nasr bin Ali, ya, dari Abdullah bin Zubair, ya, dari Thabit. Ini Abdullah bin Zubair ini bukan yang sahabat ya. Ini Abdullah bin Zubair pemimpinnya Syaikhun Bahiliyun, seorang pemimpin dari kabilah Bahilah. Ya, orang Basrah beliau. Dari Sabit al-Bunani, generasi tabi'in. Kemudian dari Anas bin Malik, pembantu Nabi, qala, beliau berkata, ya, lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karbil mauti ma wajada. Ketika Rasulullah sedang merasakan sakit, ya, sakitnya kematian itu, ma wajada, ya sangat berat lah. Jadi kalau kalimat seperti itu namanya sangat berat. Ma wajada Rasulullah min karbil mauti ma wajada. Diulang lagi kata ma wajada. Itu artinya itu mengalami, mendapati beratnya kematian itu dengan sangat berat, sangat berat. Qalat Fatimah radhiyallahu taala. Lalu Siti Fatimah berkata kepada Rasulullah, ya, wa karbah, ya. Aduhai beratnya, aduhai sakitnya wahai ayah, kata Siti Fatimah. Jadi kita ingat sebelumnya kan Rasulullah bersama Siti Aisyah. Ya, tapi di sini dikatakan Siti Fatimah datang dan berbicara kepada ayahnya. Kepada ayahnya. Diketahui oleh Anas bin Malik. Ya, ini kita harus membersihkan, ya, sebagian orang yang mengatakan ada clash ya antara Fatimah dengan Aisyah, antara Ali dengan Aisyah. Tidak ada. Di masa-masa itu tidak ada. Tidak ada clash-clash itu. Ya. Jadi bisa saja Siti Aisyah yang sedang memegang Rasul, Fatimah datang berbicara, diizinkan. Toh semuanya juga ahlul bait Rasulullah SAW. Ya. Wa karbah, betapa sakitnya wahai ayah. Ya. Dan kalau dalam riwayat yang lain itu dikatakan diulang-ulang oleh Siti Fatimah. Wa karbah ya abadi. Wa karbah, betapa sakitnya wahai ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menanggapi, la karba ala abiki ba'dal yaum. Tidak ada lagi kesakitan, tak ada lagi kesusahan untuk ayahmu setelah hari ini. Itu kalimat. Ya, tidak ada lagi susah. Innahu qad hadara min abiki ma laysa bitariki minhu ahadan wal muwafatu yaumal qiyamah. Ya, tidak ada lagi sakit untuk ayahmu sesudah hari ini. Sesungguhnya kematian telah mendatangi ayahmu. Tidak seorang pun yang dapat lari dari kematian. Pertemuan dengan kematian, kata Rasul, pasti akan terjadi sampai hari kiamat. Tidak usah bersedih. Dan kita tahu sakaratnya Nabi itu panjang, lama, ya. Habis subuh itu sampai duha. Itu yang detik-detiknya itu. Sebelum-sebelumnya tadi 17 kali sholat itu sudah sakit luar biasa. 17 kali sholat, itu 3,5 hari, ya. 3,5 hari itu Rasulullah mengalami beratnya sakit, sakaratnya itu. Ya. Ya, jadi Nabi hanya menegaskan kepada putrinya, setelah ini tidak ada lagi yang sakit untuk ayah. Setelah ini tidak ada yang sakit. Kematian pasti menghampiri siapapun sampai hari kiamat. Bayangkan, di detik-detik terakhir hayatnya Rasulullah SAW masih menanamkan keimanan kepada putrinya, pada keluarganya. Itulah kebiasaan para nabi. Itulah kebiasaan para nabi. Kan keimanan tuh, bahwa kematian akan menghampiri semua orang. Biasa saja, ini juga kejadian dialami semua orang sampai hari kiamat nanti. Dan sehabis ini tidak ada yang sakit lagi.
Itu Nabi itu sangat yakin bahwa setelah dicabut nyawanya, itu semua sakit ini hilang. Sudah berpindah ke alam barzakh. Begitulah orang soleh. Orang soleh itu, ya, selepas wafatnya, itu nggak ada lagi. Kalau sakit sebelumnya tidak ada sakit. Itulah janji Allah untuk orang-orang soleh. Ya. Nah, itu. Lalu riwayat yang terakhir mungkin. Terakhir. Haddatsana Abu Khattab Ziyad bin Yahya Al-Basri wa Nasr bin Ali qala haddatsana Abdu Rabbih bin Barik Al-Hanafi qala sami'tu jaddi Aba Ummi Simak bin Al-Walid yuhadditsu annahu sami'a ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yuhaddits annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, dari Abu Khattab Ziyad bin Yahya Al-Basri dan Nasr bin Ali dari Abdu Rabbih bin Barik Al-Hanafi, dari kakekku katanya, saya mendengar kakekku Abi Ummi, ayah dari ibuku, yang bernama Simak bin Walid, beliau menceritakan bahwasanya beliau mendengar Abdullah ibnu Abbas menceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, man kana lahu faratani min ummati adkhalahu Allahu bihimal jannah. Siapa siapa yang di antara umatku yang memiliki dua farat. Apa itu farat? Anak kecil yang meninggal. Jadi kalau ada yang ini menutup bab meninggal. Jadi kalau ada orang anak kecilnya yang belum balik meninggal, itu disebut dalam istilah Nabi farat. Siapa yang memiliki dua farat, ya, adkhalahu Allahu bihimal jannah. Allah akan memasukkannya ke surga dengan dua anak yang diwafatkan lebih dulu dari ayah dan ibunya ini. Nah, itu apa namanya? Kabar gembira dari Rasulullah SAW untuk umatnya yang bersedih karena anaknya yang belum balik meninggal. Faqalat Aisyah, lalu kemudian Bunda Aisyah bertanya, faman kana lahu faratun min ummatika, bagaimana kalau dia cuma punya satu anak saja yang meninggal sebelum dia ya Rasul? Wa man kana lahu faratun ya muwaffaqah, ya juga, ya muwaffaqah, ya yang cuma satu anak saja yang meninggal, ya dia dapat surga juga dengan satu anak itu. Lalu ditanya lagi oleh Ibunda Aisyah, faman lam yakun lahu faratun min ummatik, bagaimana kalau orang itu tidak punya farat, tidak punya anak yang meninggal lebih dulu daripada dirinya? Qala fa ana faratun li ummati, akulah farat bagi umatku, la yusabu bimithli, mereka tidak akan ditimpa musibah seperti musibah kematian. Ya, kita ini kalau ada di antara umat, katakan kabar gembiranya apa? Kalau ada orang meninggal dua anaknya lebih dulu dari dia, dua anak inilah yang akan memasukkannya ke surga. Kalau satu, ya satu anak itu memasukkannya ke surga. Itu. Lalu kemudian kalau tidak ada, kata Nabi apa? Akulah faratnya. Akulah faratnya. Akulah yang akan memasukkan mereka ke surga. Tentu dengan standar iman, ya. Bahwa orang-orang itu beriman, tidak mungkinlah orang-orang kafir juga akan dibegitukan oleh Rasul. Ya, beriman. Maka akulah. Lalu menariknya di ujung dikatakan, la yusabu bimithli, sekali-kali mereka tidak akan ditimpai musibah seperti yang aku rasakan. Artinya apa? Tidak ada sakaratul maut yang lebih berat untuk umat Rasulullah melebihi sakaratul mautnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi tadi itu riwayat yang cukup panjang tadi dari Salim bin Ubaid tadi, 17 tadi kita belajar 17 kali sholat. Rasul tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Semuanya digantikan oleh, nah, itu seperti itu sudah mulai datang sakaratnya di situ. Nanti ujungnya adalah ketika sholat subuh yang terakhir di hari Senin subuh. 3,5 hari kalau kita ngitung dari situ saja. Tapi kalau kita ngitung dari sakitnya Rasul sejak awal, wah, lebih lama lagi. Ya, ada mengatakan berapa? Pekan, 2 pekan, ya, hanya 3 harian sebelum wafat itu. Jadi
Kata Rasul, pastikan bahwa tidak ada lagi yang akan merasakan sakitnya sakarat seperti sakitnya sakarat Rasulullah SAW. Semuanya akan merasakan sakaratul maut di bawah level Rasulullah SAW. Nah itu, bayangan salah. Bapak Ibu pernah enggak melihat orang sakarat, mengiringi orang sakaratul maut? Susahnya itu, ya. Yang kita bisa iringi, kan ada pula orang meninggal itu senang saja, bahkan tidak tahu keluarganya ternyata dia sudah tiada. Tapi kan ada orang yang berjuang, ya. Bagaimana nafas itu memang apa? Ya tagar-gar kata dia. Ya memang berbunyi ya ger gitu ya. Tagar-gar ya bahasanya itu. Nah itu. Nah itu berat. Kita kalau melihat keluarga kita seperti itu tidak kuat kita menyaksikan. Ini Rasul lebih berat dari itu. Lebih berat dari itu. Jadi Bapak Ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penghabisan dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan manusia terbaik itu sudah wafat. Terakhir kami juga ingin sampaikan sebuah riwayat ya, di kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa hidupku adalah rahmat untuk kalian dan kematianku juga adalah rahmat untuk kalian. Ya. Jadi apa? Hidupnya Rasul itu rahmat bagi umat. Wafatnya Rasul juga rahmat bagi umat. Kenapa? Sebab karena di antara sunnatullah terhadap para nabi-nabi sebelum Rasulullah, bahwa para nabi itu wafatnya belakangan dari dihancurkannya orang-orang kafir di masa mereka. Jadi artinya Nabi itu menyaksikan bagaimana Allah membinasakan orang-orang kafir. Ya. Ya, Nabi Nuh menyaksikan binasanya umatnya yang kafir. Nabi Hud menyaksikan binasanya umatnya yang kafir. Ya, setelah itu baru beliau wafat kan? Apa lagi? Nabi Soleh juga begitu. Ya, Nabi Lut juga begitu. Ya, jadi nabi-nabi itu menyaksikan bagaimana umatnya yang didakwahi itu, yang menolak itu diwafatkan. Bahasanya begini, lebih dulu wafat umat daripada wafat nabinya. Sementara untuk Rasulullah lebih dulu wafat beliau daripada hancurnya orang-orang kafir ini. Itu rahmat. Kenapa rahmat? Berarti Allah menunda, dipending azabnya bagi umat Rasulullah dengan diwafatkannya Rasulullah lebih dulu daripada dihancurkannya orang-orang kafir di umatnya Rasulullah. Situ titik rahmatnya. Ya. Bersyukur juga. Nah itu kan kalau kita boleh bahasakan ya, ada juga syukurnya kita sebagai umat itu bahwa Rasulullah itu diwafatkan di umur 63 tahun. Tidak ditunjukkan bagaimana kemudian orang-orang kafir itu dibinasakan. Kapan orang kafir dibinasakan? Di azab Allah itu kapan? Pernah enggak dalam sejarah? Tercatat. Orang kafir Quraisy itu yang masih kafir, memilih kekafiran setelah Rasul wafat itu dibinasakan atau tidak? Tidak. Orang-orang Yahudi itu tidak. Kapan dibinasakan? Nanti itu kiamat. Jadi azab yang seperti ditimpakan kepada kaum Nabi Lut, kaumnya, nah itu yang seperti itu, sedahsyat itu hanya akan dirasakan oleh umat ini di penghujung umat ini. Oleh karena itu yang menyaksikan peristiwa kiamat hanya orang-orang kafir, hanya orang-orang kafir. Orang-orang beriman mah tidak ada yang menyaksikan kiamat. Karena itu bukan hanya kehancuran dunia, itu sekaligus azab Allah kepada orang-orang kafir dari umat Rasulullah SAW. Di situ tundanya itu, sampai hari kiamat ditunda. Apa ndak rahmat? Ya. Jadi tolong jangan segera kita mengatakan misalnya nih Palu waktu itu gempa, lalu katakan itu azab Allah. Karena yang meninggal di situ juga ada orang beriman. Tapi katakanlah seperti kalimat para ulama, orang yang dimatikan Allah dalam bermaksiat maka itu azab bagi dia.
orang yang diwafatkan Allah dalam keadaan beriman, maka itu adalah karunia Allah bagi dia. Ya kan? Dan orang yang sedang bermaksiat tapi tidak diwafatkan Allah dalam musibah besar itu adalah peringatan bagi dia. Orang soleh yang tidak diwafatkan Allah, ya, ketika peristiwa besar atau musibah besar itu jadi apa jadinya? Jadi apa? Jadi ujian bagi mereka. Ya, 4 tuh situasi orang ketika musibah besar terjadi. Kadang-kadang orang ini karena tidak ada ilmunya cepat saja mengatakan, ya, oh itu Palu, Padang, ya, Aceh, apa lagi yang pernah jadi musibah-musibah besar itu? Kena azab, itulah. Hati-hati mengatakan kalimat ini. Dia selalu 4 musibah saja, musibah. Babnya bukan azab, total azab tidak, tapi apa? Musibah. Tapi musibah itu ada 4 kondisinya. Kalau dengan musibah itu orang mati sedang bermaksiat, maka itu baru azab. Bagi dia nih azab. Kalau dengan musibah itu orang mati, ya, tapi dia dalam keadaan beriman, bahkan dalam kesolehan, itu bahkan kematian yang penuh nikmat. Syahid, ya, syahid kan, syahid. Kalau dalam musibah itu dia bermaksiat dan tidak lolos dari musibah itu, masih hidup dia, berarti itu apa? Peringatan. Kalau dia orang soleh lolos dari musibah itu, berarti itu ujian naik level. Jadi tidak ada satu, jangan kita terlalu cepat mengatakan, kecuali sebuah tempat itu memang ahli maksiat semua dibenamkan Allah, itu azab di situ. Azab di situ. Ya, jadi tidak ada yang azab seperti kaum sebelumnya itu, kecuali nanti di yaumul akhir, apa namanya, di hari kiamat itu. Al-Qari'ah itu, Al-Zalzalah itu. Seperti itu. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab berikutnya nanti adalah tentang warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, kita silakan sebelum kita tutup betul majelis kita di petang hari ini. Fadhal. Ada, silakan. Silakan. Ya, Bu. Ya. Iya. Ya. Ketika kini anaknya udah meninggal. Ya. Kuliah aja dia kekahan lagi nih. Ketika anak tuh lah tidak ada, atau ketika kawin dia kekahan sekali. Dalam lah meninggal, tapi cele masih ada. Yang dia kekahan yang mana? Oh bisa, bisa. Dalam satu pandangan ulama bisa. Ya, tapi nyo ndak dapet lagi waktu sunnah, ndak dapet lagi. Akikah itu ada waktu sunnahnya. Itu ketika ketek kan. Nah, akikahnya sah-sah. Soalnya insya Allah ada pandangan ulama yang mengatakan sampai umur berapapun mau diakikah kan tetap sah. Ya. Nah, karena kan nanti ada kaitannya dalam hadis Nabi, akikah itu tentang ada hak yang ditahan oleh Allah karena akikah belum dilaksanakan, ya, untuk hamba ini. Jadi kalau ingin lepas itu maka selesaikanlah akikahnya, kan begitu. Nah, iya bisa juga, insya Allah bisa seperti itu. Gitu. Nah, cuman apa tadi, waktu akikahnya lah lewat, waktu sunnah ya, waktu sunnahnya lah lewat, masuklah di waktu namanya waktu jawas, waktu boleh. Ya mungkin tidak lo ada rasa kiwa itu ya, nah, ini baru terkena ya akikah. Bahkan ada ulama sampai mengakikahkan diri sendiri, ya, bahasanya di mengakikahkan diri sendiri. Orang kayak wah tidak sempat mengakikahkan awak baca oleh awak sunatkan diri wak. Tapi tolong dipastikan memang dulu tidak pernah diakikahkan. Kalau tidak ini beko jatuh, ya tetap kebaikan, jatuhlah dia ke bab sedekah. Sedekah, salah tetap kebaikan gitu. Ya, ada lagi? Cukup? Ya. Begitulah Bapak Ibu ya tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Mungkin ada riwayat-riwayat lain di luar ini ya tentang wafatnya Rasul.
di kitab yang lain itu bisa kita dapatkan juga. Nanti misalnya di Sahih Bukhari itu kan ada pembahasan tentang di beberapa kitab hadis yang lainnya ada pembahasan tentang jenazah Nabi itu seperti apa, dimakan bumi atau tidak, kan ada ya. Nah, itu kalau di Samail tidak sampai ke situ, ya, tapi di dalam kitab hadis yang lain itu akan ada pembahasan sampai ke situ. Itu wallahu a'lam bishawab ya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.